Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Doa dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema, Mau selamat? Berjuanglah. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Siapa yang diselamatkan? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Bertanyalah seorang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia akan berkata, Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mau selamat? Harus berjuang. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, tujuan akhir hidup manusia adalah memperoleh keselamatan. Keselamatan tidak bisa diperoleh secara otomatis. Sebab jika diberikan secara otomatis, manusia akan hidup bebas tanpa mengenal Allah dan kehendaknya. Keselamatan diperoleh harus melalui sebuah proses yang membutuhkan perjuangan terus-menerus dari hari ke hari, dari saat ke saat. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh dua hal. Yang pertama, hanya sedikit orang yang mau ikut Yesus. Yang kedua, pandangan orang Yahudi pada zaman itu bahwa orang Yahudi akan selamat secara otomatis, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak akan bisa selamat. Menarik bahwa jawaban Yesus justru dengan memberikan suatu perintah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dengan kata-kata ini, Yesus sebetulnya menjawab seolah-olah pertanyaannya demikian. Bagaimana caranya supaya selamat? Berjuang masuk melalui pintu yang sesak menggambarkan bahwa pintu menuju rumah keselamatan itu tidak mudah, tidak otomatis tentunya. Hidup umat Kristiani bukanlah hidup yang mulus, bukanlah hidup yang enak, tetapi hidup yang berat, hidup yang diselingi kesukaran-kesukaran, hidup yang membutuhkan perjuangan. Inilah ujian hidup yang Tuhan berikan supaya iman kita benar-benar kokoh sampai saatnya kita lolos melewati pintu yang sesak menuju rumah keselamatan itu. Tinggalkan pemahaman yang keliru jika ajaran bahwa kalau ikut Yesus pasti akan kaya, pasti akan sembuh dari semua penyakit, bebas dari semua problem hidup dan lain sebagainya. Mengikuti Yesus itu harus dipahami sebagai berjuanglah. Berjuang mengimani Dia dengan sungguh-sungguh. Iman yang benar itu
harus melalui proses perjuangan. Orang yang hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak mau berjuang, jelas sebetulnya bukanlah orang percaya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berjuanglah tidak bisa dipahami hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali saja, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Mengingat kita manusia adalah makhluk lemah yang kapan saja kita bisa jatuh dalam dosa, sehingga kita harus terus-menerus berjuang agar benar-benar terbebaskan dari dosa-dosa kita, dan akhirnya kita mendapatkan pintu yang lebar menuju kepada rumah keselamatan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membuat pintu yang sesak itu menjadi pintu yang lebar. Akrab dengan firman Tuhan adalah langkah yang baik untuk menemukan cara-cara yang harus kita tempuh menuju keselamatan. Karena dalam sabda Tuhan terlalu banyak cara yang Tuhan tunjukkan bagi kita untuk menuju kepada keselamatan itu. Tinggalkan kebiasaan untuk dekat dengan Tuhan hanya pada saat-saat mengalami masa-masa sulit saja. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dekat dengan Tuhan hanya pada saat dia memiliki kesulitan. Setelah terbebaskan dari kesulitan, orang dengan mudah juga untuk menjauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan harus berjuang terus setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam situasi apapun. Jika kita berjuang tanpa henti dengan segala ketulusan, pintu tidak akan ditutup bagi kita. Yesus sebagai Tuan rumah, pemilik kerajaan Allah, jalan keselamatan, tidak mungkin mengatakan kepada kita, "Aku tidak kenal dari mana kamu datang, hanyalah dari hadapanku." Yesus pasti membuka pintu lebar-lebar dan mengucapkan welcome bagi orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk hidup dalam Dia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, yang perlu kita hindari semasa hidup di dunia yang fana ini, jangan sampai kita menolak Yesus. Kita hindari untuk menolak Yesus. Yang perlu kita hindari juga adalah meremehkan perbuatan kasih, meremehkan hal-hal yang bersifat rohani. Jangan dangkal kenal Yesus. Artinya, kita telah makan minum di hadapan Yesus. Kita tidak membenci atau memusuhi Yesus. Bahkan kita mempunyai kedekatan dengan Yesus. Misalnya pergi ke gereja, dibaptis, melayani, memberi persembahan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus, bisa saja Yesus akan mengatakan kepada kita, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Berjuanglah terus. Jaminannya ada. Orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Jadi, tidak ada kata terlambat bagi Yesus untuk orang-orang yang mau bertobat, untuk orang-orang yang mau berjuang. Para sahabatku, buktikan iman kita pada Yesus dengan mau berjuang. Keselamatan adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Mari berjuanglah untuk bisa lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengannya,
lebih bisa menyenangkan Tuhan dengan hidup baik, dan bisa lebih memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, bantulah kami untuk semakin berjuang mengenal Engkau dan kehendak-Mu, agar kelak kami dapat melewati pintu yang sesak menuju rumah keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa umat beriman yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah mereka dari dosa-dosa semasa hidup, dan biarkanlah mereka menikmati sukacita surgawi bersama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit dan menderita, serta mampukanlah mereka untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap penderitaan yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.